Pembahasan kali ini adalah materi regresi dan korelasi. Sebelumnya di materi uji C kuadrat ini sudah sempat disinggung ya. Karena ini masuk di bahasan kajian 3 kemarin, pekan kemarin kita sudah membahas di sini C kuadrat, yaitu kita menguji hubungan dua kategori. Ya, yaitu berupa uji C kuadrat. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari yang ini, persamaan hubungan dari dua variabel. Kalau ini tadi C kuadrat ini untuk menguji ada hubungan atau tidak ada hubungan. Ya, kalau yang ini justru kita mau mendeteksi bagaimana bentuk hubungannya. Bentuk hubungannya nanti disajikan dalam bentuk persamaan. Ya, antar dua variabel. Nanti yang kita pelajari adalah regresi linear. Jadi, nanti bentuk hubungan antara dua variabelnya akan berupa linear alias garis lurus. Entah itu garis lurusnya miring gitu ya, miring seperti ini atau datar misalnya, atau misalnya miring seperti ini gitu ya, garis lurusnya. Yang jelas dia berupa garis lurus, yaitu regresi linear. Karena pada materi lainnya, pada materi regresi itu ya, untuk yang tingkat lanjutnya itu ada regresi yang non linear alias tidak menggunakan garis lurus. Tapi itu tidak kita pelajari di sini. Kemudian setelah mengetahui bentuk hubungannya yang disajikan dalam bentuk ini persamaan regresi linear. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mendeteksi derajat hubungannya, kekuatan hubungan, seberapa kuat hubungan antara dua variabel itu di materi korelasi. Ya, jadi kalau ini adalah bentuknya seperti apa, bentuk hubungannya seperti apa, dalam bentuk persamaan regresi linear, kemudian seberapa kuat hubungannya itu ada di materi korelasi. Ya, seberapa kuat hubungannya, apakah lemah atau misalnya sangat kuat, sangat erat, seperti itu ya. Kita masuk di regresi. Analisis regresi ini fungsinya atau manfaatnya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Jadi nanti kan kita mau melihat hubungan antara dua variabel. Nah, dua variabel ini kita bagi dua. Ya, ada yang disebut dengan variabel dependent, ada yang disebut dengan variabel independent. Variabel dependent yang sesuai dengan artinya ya, dependent di sini maksudnya adalah variabel terikat. Terikat oleh sesuatu, tergantung pada variabel independent. Ya, jadi variabel independen atau variabel bebas yang berikutnya kita sebut dengan variabel bebas, itu kita mau memprediksi variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Jadi variabel bebas sesuai dengan namanya, jadi bisa kita isi bebas gitu ya. Kita bisa isi nilai untuk variabel bebas ini ya bebas nilainya, terserah kita. Tidak ada aturannya kita buat sendiri gitu ya, aturan untuk mengisi variabel bebas ini. Nah, kemudian variabel terikat, kenapa disebut terikat? Karena dia tergantung dari isi variabel bebas ini. Ya, karena kan toh nanti dalam bentuk persamaan alias dalam bentuk fungsi ya, function dalam materi matematika. Kemudian manfaat dari analisis regresi selanjutnya adalah bisa menjelaskan dampak perubahan dalam variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi kita bisa lihat bagaimana dampak perubahannya. Ketika kita merubah variabel bebas atau variabel independen, itu dampaknya bagaimana terhadap variabel terikat. Jadi tujuannya kita jadi bisa melihat ketika kita ganti, ketika kita isi variabel independen nilai yang kecil, nah ini bagaimana variabel terikatnya? Apakah ikut mengecil? Apakah justru sebaliknya ya. Jadi mau dilihat bagaimana perubahan variabel dependen ketika kita mengganti-ganti isi dari variabel independen atau variabel bebas. Seperti itu ya. Nah, ini variabel dependen itu adalah variabel yang ingin kita prediksi. Ya. Dan dia sifatnya adalah yang dipengaruhi. Notasinya Y, ini ya huruf Y, dipengaruhi oleh apa? Oleh variabel independen atau variabel bebas ya. Kita sebutnya variabel terikat dan bebas saja ya. Nah, variabel bebas ini biasa dinotasikan dengan huruf X, kemudian ini justru variabel bebas inilah yang akan mempengaruhi
mempengaruhi kondisi dari variabel Y atau variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan kondisi. Ya. Nah, misalnya ini ada contoh, kita mau memprediksi bagaimana hubungan antara lama belajar dengan nilai. Apakah semakin lama belajar nilainya akan semakin baik dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini variabel terikatnya atau variabel dependent, variabel terikatnya itu adalah nilai. Dan variabel bebasnya itu adalah lama belajar, X-nya lama belajar. Jadi kita misalnya ngisi nih, saya lama belajarnya adalah sebanyak 3 jam dalam sehari. Nah, kemudian nilainya bagaimana? Gitu ya. Jadi kan ini variabel Y ini alias terikat ini kan tergantung dari lama belajar. Kemudian ada contoh lainnya, ini hubungan antara biaya iklan dengan kenaikan tingkat penjualan. Apakah ini biaya iklannya adalah variabel bebasnya? Jadi saya mau mengira-ngira nih, kalau saya menaikkan biaya iklan, menaikkan biaya promosi, biaya iklan, apakah itu akan membuat tingkat penjualan juga meningkat, gitu ya? Apakah akan membuat penjualan juga akan meningkat, atau justru kurang efektif, alias malah justru sebaliknya, too much iklan, terlalu banyak mengiklankan, terlalu banyak memberikan promosi, justru membuat tingkat penjualannya rendah, misalnya seperti itu. Bisa saja seperti itu ya. Jadi ini ya, contoh bagaimana hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Jadi kalau variabel bebasnya itu yang kita isi ya. Yang kita isi, ya lama belajarnya berapa nih? Dari si A, si B gitu ya, mahasiswa A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kalau contoh yang ini kita bisa ngisi nih, saya mau coba nih masukkan ke dalam persamaan regresi. Nanti kalau sudah punya persamaan regresi, kita isi biaya iklannya berapa, kemudian tingkat penjualannya bagaimana, apakah lebih baik gitu ya, ketika biaya iklannya lebih tinggi, apakah tingkat penjualan juga ikut tinggi, dan seterusnya. Nah, ini adalah tipe hubungan. Ini sebenarnya nanti kaitannya dengan korelasi ya, materi korelasi, karena ini mendeteksi kuat atau tidaknya hubungan ya. Tadi yang ini. Ya, derajat hubungan. Kuat atau lemah. Kalau kuat itu dia si data-datanya itu berkumpul dekat dengan garis ini. Garis lurus inilah yang nanti kita prediksi, yaitu yang akan kita hitung, yaitu persamaan regresi. Ya, jadi garis lurus ini adalah persamaan regresi yang nanti mau kita hitung, mau kita dapatkan persamaannya. Ini hubungan kuat yang sama-sama meningkat, X-nya meningkat, ya semakin meningkat ke kanan, Y-nya juga semakin meningkat. Nah, ini hubungan kuat. Hubungan kuat yang kalau kita sebutnya berbanding lurus ya. Alias kalau X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat, makanya berbanding lurus. Sedangkan kalau yang ini kan seperti ini ya, bentuknya miring ke bawah seperti ini. Maka hubungannya justru semakin meningkat X, justru Y-nya akan semakin menurun kan, semakin ke bawah. Ini juga hubungan kuat, tapi hubungan kuat berbanding terbalik. Kalau yang ini hubungan kuat berbanding lurus. Nah, bisa juga hubungan lemah, yaitu si data X dan Y-nya itu cukup jauh dari garis garis yang merupakan persamaan regresi linier. Ini juga sama. Ya, dia cukup jauh, maka ini disebutnya hubungan lemah. Ya, memang dia punya hubungan, tapi hubungannya tidak terlalu kuat alias lemah. Atau misalnya ini contoh yang tidak ada hubungan sama sekali. Ketika tidak ada hubungan, ini persamaan garisnya, persamaan regresi linearnya itu lurus. Alias X-nya mau berapapun, kan ini kan X-nya berapapun, ya, X, ini ternyata nilai Y-nya cuma 1 didapatnya, ini saja. Nah, ini berarti nggak ada hubungan, ya, karena nilai Y-nya tidak berubah. Berarti jangan-jangan tidak ada efeknya gitu ya, tidak ada pengaruh X terhadap Y. Sama seperti yang ini juga, walaupun datanya seperti berkumpul di garis ini ya, garis persamaan regresi linear ini, tapi terlihat bahwa Y-nya ini tetap lurus, alias dia sebenarnya tidak punya pengaruh besar, ya. Maaf, bukan tidak punya pengaruh besar, justru tidak punya pengaruh sama sekali, karena toh nilai Y-nya hanya segitu-segitu saja. Ya, walaupun datanya memang lebih dekat terhadap
garis regresi linearnya, persamaan regresi linearnya. Tapi karena Y-nya tidak berubah, berarti kan tidak ada efek, tidak ada pengaruh X terhadap Y. Jadi X tidak ada pengaruh terhadap Y, makanya Y-nya nilainya segini saja. Nah, ini adalah contoh kasus ketika tidak ada hubungan antara variabel variabel X terhadap variabel Y. Ya, jadi tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan.